Kita rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan terakhir. Kemarin minggu lalu kita sudah memperkenalkan soal lembaga negara terkait dengan ombudsman. Memang kalau di mata kuliah saya itu selalu ada saja tiap satu semester itu soal seminar dengan memperkenalkan beberapa, sebelumnya itu hakim pengadilan industrial, kemudian komisi yudisial. Mudahan nanti kalau di HTN itu saya bisa ajak teman-teman mahasiswa untuk bincang-bincang dengan Bawaslu provinsi. Sebelum, kalau dia mumpung tidak ada pemilu, dia biasanya bisa diminta buat teman-teman saya saja di Bawaslu. Nanti dia yang di HTN ya, kebetulan yang ngajar HTN, nanti saya ngajar hukum tata negara. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu soal negara hukum dan demokrasi modern. Jadi ciri-ciri negara hukum atau ini belum ke sana. Baik, kelihatan ini. Nah, ini ada perempuan pegang pedang, matanya ditutup, bawa timbangan. Nah, ini biasanya itu ada di kantor-kantor hukum biasanya. Jadi di kantor-kantor hukum itu sangat mempercayai soal Dewi Themis. Ini yang disebut dengan Dewi Themis, Dewi Keadilan. Dewi dari Yunani, orang bilang dari Yunani, ada yang bilang dari Mesir, ada yang bilang dari Romawi. Jadi Dewi Keadilan ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat tua, yang sudah 2000 tahun yang lalu ya. Dia disebut Dewi Keadilan atau Dewi Themis. Themis adalah salah satu dewi Yunani yang mewakili hukum dan keadilan. Masyarakat Mesir kuno mempercayainya sebagai Ma'at atau sebagai Dewi Keadilan. Sementara itu masyarakat Romawi mempercayainya dengan Dewi Justisia, Dewi Keadilan. Jadi dia, kalau bahasa Mesirnya itu namanya Ma'at, kalau bahasa Romawinya namanya Justisia. Kalau bahasa Yunaninya namanya Themis, nah Dewi Keadilan. Jadi dia mengangkat timbangan dengan tangan kanannya dan kirinya memegang pedang. Nah inilah yang mengibaratkan sebagai Dewi Keadilan. Di orang-orang hukum itu mempercayainya dia adalah Dewi pembawa keadilan. Kenapa muncul negara hukum? Jadi negara hukum ini muncul akibat kita sudah belajar kemarin itu soal homunum lupus. Jadi di zaman homunum lupus itu orang bisa dihukum tanpa diadili. Orang dinyatakan bersalah tanpa diadili. Orang dinyatakan melanggar hukum tanpa diadili. Orang bisa dihukum pancung, orang bisa dihukum gantung, bisa dihukum tembak tanpa diadili. Nah itu yang latar belakangi kemudian kenapa memunculkan konsep negara hukum. Jadi negara hukum itu adalah, karena kita di dunia ini menganut dua sistem hukum, sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Saxon atau common law system ya, kemudian Eropa kontinental atau civil law. Jadi model negara hukum di dua sistem hukum ini itu berbeda. Kalau Eropa kontinental itu menyebut sistem hukumnya dengan sebutan Rechtsstaat. Kalau Anglo-Saxon menyebut sistem hukumnya dengan rule of law atau the rule of law, itu biasanya disebut. Jadi dia lebih kepada bagaimana hukum. Dimatiin mic-nya ya, jangan dihidupin. Jadi ide negara hukum ini atau the rule of law ini sebenarnya lahir dari konsep nomokrasi. Nomokrasi itu hampir sama dengan demokrasi. Kalau demokrasi kan dari demos dan kratos. Kalau nomokrasi itu dari nomos dan kratos. Jadi demos dan kratos itu atau kretien itu, kalau nomos itu adalah norma,
Kratos itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan hukum. Hukum itu harus menjadi panglima. Hukum itu harus menjadi hukum itu yang harus berkuasa, bukan politik atau bukan ekonomi. Itu menurut para penganut aliran nomokrasi. Jadi karena itulah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum. Jadi dia bicara soal hukum adalah panglima. Hukum adalah kekuasaan tertinggi. Tanpa hukum yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan. Yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum. Yang terjadi adalah genocide. Yang terjadi adalah kemudian orang bisa dibantai, orang bisa dituduh, orang bisa ditangkap tanpa proses hukum. Nah, itu ide dasar kemudian kenapa memunculkan namanya istilahnya itu the rule of law and lawmen. Itu yang terjadi di Amerika di abad ke-17. Jadi the rule of law and not of men yang tadi digambarkan, yang kita gambarkan soal nah ini yang kita gambarkan soal orang bisa dihukum hukuman mati dengan cara dipotong lehernya dan tanpa proses hukum. Nah, itu yang mengawali kemudian memunculkan yang namanya the rule of law and not of men. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin itu adalah hukum itu sendiri, bukan orangnya, bukan kemudian pemimpinnya, tapi hukumnya yang menjadi pemimpin, bukan orangnya, bukan presidennya, bukan gubernur jenderalnya, bukan gubernurnya atau perdana menterinya, tapi adalah hukum yang menjadi pemimpinnya. Nah, kalau di dalam bukunya Plato, kita sudah belajar di awal itu bukunya Plato yang dalam Nomoi itu menerjemahkan kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi the law ya. Dia menerjemahkan ide nomokrasi ini sesungguhnya sudah ada sejak zamannya Plato, sejak zamannya Yunani kuno. Jadi dengan Nomoi-nya itu sudah menelurkan soal bagaimana hukum seharusnya menjadi panglima, bukan kemudian politik. Makanya kemudian ada pembedaan. Di orang-orang Eropa kontinental itu lebih menyebutnya dengan Reichstag, tapi orang-orang Anglo-Saxon menyebutnya dengan the rule of law. Rule of law. Tapi ketika nanti dicampurkan menjadi satu, dia akan menemukan 12 prinsip ciri-ciri negara hukum. Jadi kita bicara itu. Nah, ciri-ciri Reichstag misalnya menurut Stahl dan Stelma. Jadi ciri-ciri negara hukum itu adalah pengakuan dan pelindungan HAM. Yang pertama, ada pengakuan dan ada perlindungan terhadap HAM. Jadi orang punya hak dia untuk hidup, hak untuk dia bekerja, hak untuk dia beragama, beribadat, hak untuk dia mendapatkan kesejahteraan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Ini kenapa kemarin kita sudah bicara soal HAM. Kenapa HAM itu menjadi penting? Karena HAM itu kemudian menjadi kewajiban negara yang harus melindungi warga negaranya. Kemudian negara didasari atas trias politika. Teori trias politika ini adalah pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Pembagian dan pemisahan kekuasaan ini disitulah proses kemudian ada proses check and balances. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Tidak boleh saling mencampuri, tidak boleh saling intervensi. Makanya kemudian dikenallah istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Tidak bisa dipisahkan kemudian hanya pembagian, tidak bisa. Jadi dia harus digabung, ada antara pemisahan dan pembagian. Jadi dia dipisahkan dan ada dibagi kekuasaannya, kewenangannya istilahnya. Jadi kewenangan yudikatif adalah fungsi mengadili, fungsi sebagai akhir dari pembuat undang-undang yang dilakukan oleh DPR misalnya, legislatif. DPR sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pengusul undang-undang, atau dilakukan berdua antara eksekutif dan legislatif di zaman modern itu. Kemudian ada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Jadi pemerintahan itu wajib didasarkan atas sebuah hukum, itu yang dikenal dengan asas legalitas di dalam hukum pidana, atau due process of law. Dalam hukum itu berlaku, orang tidak bisa dituntut, orang tidak bisa dihukum tanpa ada hukumnya. Jadi orang tidak boleh dinyatakan bersalah kalau tidak ada aturan hukumnya.
Nah, itu yang disebut dengan negara berdasarkan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Kemudian adanya peradilan administrasi. Kenapa peradilan administrasi itu menjadi hal yang penting di negara-negara yang menganut sistem Restat? Karena yang tadi itu pemerintahannya berdasarkan undang-undang. Jadi pemerintahannya tidak boleh membuat undang-undang atau peraturan yang tidak ada kemudian dibuat. Nah, itu banyak terjadi kemudian. Ada konflik of norma, ada itu yang sering kita sebut dengan pertentangan norma, kemudian ada norma kosong dibuat, kemudian normanya sendiri, karena norma yang lebih tinggi tidak pernah mengatur tapi tiba-tiba dibuat. Kemudian ada norma kabur, norma yang kabur, kemudian dibuat aturannya tidak sesuai dengan norma yang sebenarnya. Makanya itu pentingnya kemudian adalah pengadilan tata usaha negara, pengadilan administrasi. Jadi pengadilan administrasi adalah pengadilan yang menguji keputusan-keputusan tata usaha negara. Yang kelima adalah kepastian hukum. Jadi harus ada kepastian hukum terhadap segala tindakan hukum. Selain kepastian hukum itu ada kemanfaatan. Jadi dia bersifat penegakan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Nah, itu ciri negara hukum yang menganut sistem Restat yang dikemukakan oleh Stahl dan Serma. Stahl Serma ini adalah orang Prancis ya, Julius Stahl Serma ini orang Prancis. Jadi dia lahir itu ketika Restat itu lahir ketika Raja Louis keempat. Jadi tidak selamanya kemudian yang namanya monarki tidak boleh dilawan. Monarki tidak bersalah karena monarki bukan dianggap sebagai wakil Tuhan. Monarki adalah sama kemudian. Nah, disitulah yang dilahirkan di Prancis itu membuat konsep soal Restat tadi itu. Jadi Restat itu adalah belajar hampir sama dengan pemikiran dari Plato soal the law atau nomoi tadi. Jadi dia lebih kepada bagaimana negara itu tunduk pada hukum, pemerintahan itu menghormati hak-hak individu, peradilan itu yang bebas tidak memihak, itu yang diinginkan oleh Stahl. Jadi tiga hal, negara harus tunduk pada hukum, pemerintahan menghormati hak-hak individu, tidak ada yang dilanggar, keadilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, kemudian kalau ciri negara hukum menurut rule of law, the rule of law, ini di Amerika, di Inggris itu menggunakan ini. Malaysia kalau di Indonesia di Asia Tenggara itu Malaysia, Singapura itu menggunakan dia ciri-cirinya adalah rule of law. Pendapat Affidavit itu menyerangkan ada tiga hal ciri negara hukum. Pertama adalah supremacy of law. Jadi hukum itu adalah hukum itu kedudukannya lebih tinggi dari soal politik, ekonomi, sosial dan lainnya. Makanya kenapa kemudian orang-orang hukum itu lebih bergengsi di negara-negara yang menganut sistem rule of law seperti di Amerika, di Inggris, karena kedudukan hukumnya itu ketika orang pengetahuan hukumnya lebih tinggi, maka dia sudah dianggap sebagai kelasnya adalah kelas tinggi. Makanya menjadi sarjana hukum di Inggris maupun di Amerika itu sudah sangat luar biasa. Jadi orang kalau lulusan sarjana hukum sudah dianggap dia mengetahui hukum segalanya, seluk-beluknya. Karena hukum itu adalah obat. Kalau katanya adagium klasik itu atau adagium kuno. Kalau kita pernah dengar, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ketika kemudian keselamatan manusia adalah hukum tertinggi, itu ada adagium yang lahir di zaman kuno ya. Kemudian ada yang kemudian menyebut istilahnya lex sperme debit remedium. Hukum adalah obat. Jadi hukum itu adalah obat bagi masyarakat. Katakan sarjana hukum itu hampir sama dengan dokter. Bukan dokter ya, dokter. Dia harus mampu menganalisa, harus mampu melakukan kajian terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Karena
akhirnya adalah soal bagaimana dia kemudian membuat hukum atau kebijakan atau blit untuk mengatur masyarakat. Makanya hukum itu disebut sebagai alat rekayasa sosial. Bagaimana merekayasa sosial soal perilaku masyarakat dari yang tadinya tidak patuh menjadi patuh. Itu yang sering disebut oleh ini social engineering. Jadi supremasi hukum itu adalah kalau secara normatif dia lebih kepada bagaimana hakikat tertinggi dari hukum. Jadi dia bicara soal supreme. Supreme kalau di sistem pemerintahan itu dia menyebutnya dengan sistem presidensial. Jadi sistem presidensial itu adalah sistem yang tertinggi dari sebuah kedaulatan hukum. Jadi kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan yang paling tingginya. Jadi presiden, misalnya kalau di sini sistem presidensial ya, presiden hanya bisa jatuh oleh rakyat, tidak bisa jatuh oleh parlemen. Kecuali kalau kita menganut sistem parlementer, baru kita bicara bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di parlemen. Jadi presiden bisa dijatuhkan oleh parlemen. Tapi kalau presidensial, presiden itu bisa jatuh anak rakyat kemudian. Makanya hukum yang tertinggi itu adalah, kalau di supremasi hukum, itu hukum tertinggi itu adalah rakyat. Makanya penganut-penganut presidensial itu seperti Amerika, Inggris, itu adalah kekuasaan tertingginya adalah rakyat. Jadi keinginan rakyat yang harus dia ikutin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah equality before the law. Persamaan di hadapan hukum yang sama. Jadi orang tidak kemudian dilihat dia sebagai pejabat, tidak dilihat dia sebagai gubernur atau bupati. Kedudukannya sama di hadapan hukum. Nah, ini yang dianut oleh negara-negara civilization. Jadi persamaan di depan hukum ini adalah secara empiriknya itu bisa dilihat. Jadi dia bukan hanya secara normatif ya, bukan kemudian hanya di dalam bentuk undang-undang. Tapi persamaan di hadapan hukumnya itu bisa dilihat dari sikap, tindakan yang tidak diskriminatif, kemudian manifestasinya itu bisa dilihat dari tindakan-tindakannya apakah kemudian tidak berpihak kepada masyarakat atau lebih berpihak kepada kelompok oligarki atau pengusaha misalnya. Dari situ bisa kelihatan kalau orang dikatakan equality before the law. Jadi hukum itu tidak tumpul ke bawah, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan equality before the law. Persamaan di hadapan hukum. Terus yang ketiga itu adalah konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan. Jadi hak ini yang disebut dengan hak asasi manusia. Jadi hak-hak perorangan itu dilindungi di dalam konstitusi. Kalau di konstitusi kita itu ada di pasal 28. Di pasal 28 itu dari huruf A sampai huruf O, tidak salah ya. Saya kalau tidak salah itu sampai O. Nah, disinilah konstitusi itu mengatur soal pelindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang bersama dengan ciri negara-negara restat. Jadi negara restat itu sangat mengakui soal HAM, kemudian dia sama dengan negara-negara rule of law. Itu sangat mengakui dengan anak. Kemudian kalau digabungkan itu ada 12 prinsip negara hukum yang wajib ada. Ini setelah diolah dari beberapa data. Jadi 12 prinsip negara hukum itu tadi yang ada supremacy of law, equality before the law. Yang ketiga itu ada dua process of law. Dua process of law ini ada yang tadi saya katakan itu adalah asas legalitas. Jadi hukum itu diberlakukan dengan syarat asas legalitas dalam segala bentuk. Nah, segala bentuknya itu yang kemudian disebut dengan dua process of law. Bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tidak boleh orang bertindak tanpa ada hukum. Tidak boleh pemerintah kemudian melakukan perbuatan pemerintahannya tanpa didasari oleh sebuah hukum kemudian. Nah, itu yang disebut dengan negara hukum secara dua law ini di negara-negara restat, di negara-negara penganut hukum yang secara tertulis. Yaitu yang civil law tadi. Jadi di Prancis, di Jerman, Itali, negara-negara Skandinavia itu penganut sistem restat atau negara civil law. Jadi segala tindakannya itu harus didasarkan pada hukum yang tertulis, bukan pada dasar kebiasaan. Kalau di negara-negara Anglo-Saxon tadi seperti Amerika, Inggris, dia
berdasarkan kebiasaan kemudian. Kebiasaannya ini sudah tumbuh dan lahir sejak berabad-abad kemudian. Nah, itu yang kemudian dibuat menjadi sebuah tradisi yang menjadi biasa, yang disebut dengan kebiasaan, atau kalau di kita itu yang disebut dengan hukum adat kemudian. Hukum adatnya itu lebih tinggi. Makanya etika dan moralnya itu lebih tinggi ketimbang kita menganut yang namanya Prestat. Karena kita menempatkan hukum kemudian. Nah, dia lebih kemudian melihat etika dan moral. Makanya kalau di negara-negara barat itu, jangankan dia korupsi, dia baru diisukan korupsi saja dia sudah mengundurkan diri. Itu sesuatu tindakan yang tercela sebenarnya, malu gitu kan. Apalagi dia korupsi. Itu. Baru dituduh saja, baru diisukan korupsi saja mereka sudah mengundurkan diri. Itu negara-negara barat. Itu saking tingginya kedudukan sebuah etika dan moral kemudian. Kemudian yang keempat adalah pembatasan kekuasaan. Itu yang tadi kita sebut dengan ada pembagian, ada pemisahan kemudian. Nah, pembagian kekuasaan itu bisa bersifat secara vertikal, bisa dia horizontal, bisa atas bawah ya. Misalnya kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kejaksaan agung dengan kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri, itu kan beda-beda tugasnya. Nah, itu yang disebut dengan pembagian kekuasaan secara horizontal ke atas ke bawah, atau secara vertikal. Kalau secara vertikal maka kita akan melihat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu bagaimana dia secara terpisah. Kemudian ada Bank Indonesia, ada BPK, ada DPD, itu yang itu pemisahan kekuasaan secara vertikal. Karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan dalam cabang-cabang yang bersifat check and balances. Nah, disinilah fungsi check and balances, fungsi saling mengawasi. Jadi di lembaga negara ini ada fungsi saling pengawasan. Tidak mutlak tidak kemudian klaim sepihak dari legislatif atau dari DPR. DPR adalah lembaga pengawasan yang berhak mengawasi eksekutif. Rakyat pun sebagai lembaga pengawasan yang berhak untuk mengkritik legislatif atau eksekutif kemudian. Itu yang disebut sistem check and balances. Jadi rakyat tidak bisa kemudian disalahkan kalau dia melakukan kritik terkait dengan hasil pengawasannya. Jadi organ ini bisa bersifat secara vertikal maupun horizontal juga. Kemudian organ-organ eksekutif independen. Nah, ini organ-organ atau lembaga-lembaga negara independen. Jadi lembaga-lembaga negara independen itu lembaga-lembaga negara yang berada di luar pemerintahan. Dia tidak bisa masuk ke dalam lingkup pemerintahan. Karena tadi itu dia melaksanakan atau sedang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Misalnya kemarin kita bicara soal ombudsman. Ombudsman adalah sebagai lembaga pengawas yang bersifat independen, tidak berada di bawah presiden dan eksekutif. Dia adalah lembaga negara independen yang kemudian fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik atau maladministrasi. Kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia lembaga negara independen yang tugasnya adalah untuk pemberantasan korupsi dan penindakan. Kemudian ada Bawaslu misalnya, Badan Pengawas Pemilu, yang fungsinya adalah sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian ada Komisi Informasi. Komisi Informasi bertugas untuk dia lembaga negara independen yang bertugasnya adalah untuk memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat. Informasi-informasi yang tidak bersifat hoax dan segala macamnya. Yang selama ini selalu tertutup. Kemudian ada Komisi Penyiaran. Komisi Pelindungan Anak dan Perempuan, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, itu lembaga-lembaga negara independen. Itu fungsinya adalah sebagai check and balances. Dia kemudian melakukan pengawasan terhadap ketiga lembaga tersebut fungsinya. Keenam itu adalah peradilan bebas dan tidak memihak. Jadi peradilan bebas tidak memihak ini maksudnya adalah dia bersifat independen dan imparsial yudikari istilahnya.
Jadi peradilan bebas tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap sistem negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik karena kepentingan jabatan, karena politik tidak boleh, maupun kepentingan uang, ekonomi. Jadi untuk menjamin keadilan keadilan dan kebenaran yang tidak diperkenankan adanya intervensi dalam proses pengambilan keputusan peradilan. Makanya hakim itu adalah bersifat mandiri. Mandiri tidak ada dia bagian hakim ya, walaupun dia berada di bawah pengadilan negeri, tapi dia bersifat mandiri orangnya, profesinya kemudian tidak boleh diintervensi oleh ketua pengadilan negeri misalnya, nggak boleh walaupun atasannya, makanya dia bersifat mandiri. Nah, cara menguji keputusan hakim juga tidak boleh dilakukan di luar pengadilan, dia harus di dalam pengadilan, makanya dia ada pengadilan bertingkat kalau sifatnya kemudian adalah peradilan umum, agama, tun, dan ininya, kecuali konstitusional ya. Pengadilan konstitusi itu bersifat putusan MK itu bersifat final dan mengikat, final and binding. Ketujuh itu ada peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya khusus sebagai pilar utama negara hukum. Kenapa dia disebut khusus dari pilar negara hukum? Karena dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara. Makanya tidak ada kemudian pejabat administrasi menggugat pejabat administrasi. Yang selalu menjadi penggugat adalah masyarakat atau badan hukum. Kemudian yang menggugat pejabat administrasi. Wajib yang menjadi tergugat adalah pejabat administrasi, pejabat tun istilahnya. Pejabat tun itu adalah pejabat administrasi negara yang melahirkan keputusan tata usaha negara. Jadi harus terbuka, semua warga negara bisa mengajukan gugatan terhadap ketidaksepakatannya terhadap keputusan tun misalnya. Atau yang sering disebut dia sebagai administrasi court istilahnya, pengadilan administrasi. Yang ke-8 itu peradilan tata negara atau constitutional court. Nah, ini yang kita kenal kalau di Indonesia itu namanya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, selain peradilan tun, ada pengadilan court, constitutional court. Jadi di samping constitutional court ini adalah penting untuk menjaga proses check and balances, menjaga marwah konstitusi. Makanya menjaga marwah konstitusi itu hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Yang boleh menginterpretasikan sebuah undang-undang yang boleh menginterpretasikan konstitusi itu hanya Mahkamah Konstitusi. Di luar itu tidak boleh ada orang menginterpretasikan konstitusi. Hanya boleh membaca sesuai dengan letter text atau kajian normatif. Nah, itu. Yang ke-9 adalah pengadilan HAM. Jadi adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakan HAM. Makanya kemudian dibentuklah pengadilan HAM, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Fungsinya untuk menjaga HAM masyarakat. Karena kebebasan orang untuk ini. Nah, ke-10 soal demokrasi restart atau negara hukum demokrasi. Nah, ini dianut atau dipraktekkan biasanya prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Nah, ini yang sering disebut ketika kita bicara soal pemilu. Jadi di negara hukum itu wajib ada pemilu kemudian bicara demokrasi. Pemilu itu menjadi salah satu cara untuk pergantian kepemimpinan secara demokratis. Yang ke-11 itu soal negara hukum berfungsi sebagai negara kesejahteraan atau sering disebut dengan welfare state, negara kesejahteraan atau welfare state, negara hukum kesejahteraan. Nah, hukum karena hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan, maka diidealkan itu bersama-sama itu ketika hukum itu sudah terbentuk dengan sistem nomokrasi dan demokrasi, maka kita akan menemukan dengan sistem yang terakhir, yaitu sistem negara kesejahteraan. Nah, anak kandung, kalau kita bicara anak kandung negara kesejahteraan di Indonesia itu misalnya kita pernah dengar program PKH ya, program PKH. Nah, program PKH itu adalah bagian dari sistem negara, membangun sistem negara kesejahteraan. Itu yang dimaksud di sistem PKH. Kemudian
transparansi dan kontrol sosial. Jadi transparansi dan kontrol sosial ini berfungsi untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Jadi ketika transparansi pasti akan ada partisipasi masyarakat. Tapi ketika tertutup pasti tidak akan ada partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat ikut terlibat aktif dalam semua proses yang terjadi, proses bernegara. Tidak kemudian menjadi tanggung jawab negara secara sendiri-sendiri. Baik, silakan ada pertanyaan. Saya minum dulu, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Yang mana orangnya ini? Belum ada kayaknya. Dulu. Hadir Pak, hadir. Bertanya. Saya nanya hadirnya sana yang sudah bertanya. Bertanya Pak tentang hukum Indonesia ini, apakah yang Bapak sebut tadi equality before of the law itu apakah cara formilnya itu sudah dilaksanakan atau hanya sebagian yang dilaksanakan? Kalau keyakinan mahasiswa Fakultas Hukum bagaimana? Equality persamaan di depan hukum, apakah itu hanya Belum. untuk Belum. Apanya yang belum? Yang itu apakah itu dilaksanakan hanya sebagian dilaksanakan, Pak? Apa ada gubernur tidak pernah ditangkap? Apa ada anggota DPR tidak pernah dipenjara karena korupsi? Nah, kita lihat dari anunya Pak tentang hukumannya berbeda itu, kita lihat dari dengan yang maling ayam itu Pak. Oh, nanti itu belajar di hukum pidana. Nanti ada alasan pemaaf, alasan pemberat, alasan meringankan. Itu ada teorinya nanti di hukum pidana itu ya. Oh, iya. Jadi tidak boleh orang hukum itu subjektif, harus objektif melihat, ada teori-teorinya. Jangan kemudian ikut bahasa orang di luaran. Orang korupsi dihukum 4 tahun, orang maling ayam dihukum 4 tahun. Nah, jangan biasa, karena ada teorinya itu. Alasan pemaaf, alasan yang meringankan, alasan yang memberatkan. Nah, kenapa dia diberatkan? Mungkin dia berbelit-belit ketika persidangan, jadi berat. Atau kenapa orang maling ayam lebih tinggi? Mungkin dia pada saat diperiksa di persidangan tidak mengakui, padahal dia betul-betul maling ayam. Kenapa orang korupsi lebih ringan dari orang maling ayam? Mungkin dia pada saat dia di persidangan dia mengakui bersalah dan mengembalikan kerugian keuangan negara. Itulah yang menjadi alasan pemaaf dia diringankan hukumannya. Itu yang harus dilihat. Kita harus tahu faktanya kemudian. Jadi kata-kata itu kalau dalam ada idiom hukum ya, kata-kata itu lebih rendah nilainya dari sebuah fakta. Itu orang hukum harus paham. Jadi ucapan seseorang itu tidak bernilai sebagai sebuah bukti dalam persidangan ketika dia kalah dengan faktanya. Fakta persidangan itu yang menentukan kemudian. Makanya bahasa di media itu tidak bernilai ketika kita membaca sebuah putusan pengadilan. Kita mengetahui kemudian apa alasan pertimbangan majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan ini berat terhadap A, ringan terhadap B misalnya. Padahal sama kasusnya. Nah, ini yang sering disebut dengan disparitas putusan. Disparitas putusan ini adalah pembedaan putusan dalam perkara yang sama, orang dituntut berbeda, dihukum berbeda misalnya. Nah, itu ada alasan pemaaf dan alasan yang meringankan, alasan yang memberatkan, itu ada dalam setiap putusan. Apa yang memberatkannya? Fakta persidangan. Makanya itu yang tadi saya katakan dual process of law. Dual process of law itu adalah bicara soal kedudukan yang sama dari equality before the law. Nah, dual process of law itu orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada dasar hukumnya.
Orang tidak boleh dinyatakan bersalah kalau tidak ada dasar hukumnya. Tahun berapa lahir? Tahun 2002 ya? Siapa tahun 2002? Tahu nggak bom Saya Bali? pada Tahu nggak bom 2002. bom Bali 2002? Ya tahu Pak yang di dekat Di- Kuta itu apa namanya? Di Legian. Jadi Ya, tahun 2002 itu belum ada undang-undang terorisme. Gitu. Jadi belum ada undang-undang terorisme. Jadi bagaimana caranya mengadili Amrozi dan siapa namanya Samudra itu yang teroris itu? Kalau tidak ada dasar hukumnya, itu tidak boleh orang ditangkap. Pada saat dia ditangkap, tuduhan dia bukan terorisme pertama, tapi tuduhan dia adalah menyebabkan orang lain meninggal dunia karena melakukan pengeboman, bukan terorisme. Sebulan kemudian dibuatlah Perpu, kemudian peraturan pemerintah